Transformasi digital layanan publik desa terkait dengan tantangan teknologi dan solusi kolaboratif. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi tantangan teknologi dalam layanan publik desa. Yang kedua, mengaplikasikan teori pelayanan publik pada solusi inovatif. Yang ketiga, merancang implementasi sosial dengan strategi mitigasi hambatan. Pegawai pemerintah desa yang kurang paham terhadap teknologi dapat memperlambat layanan publik digital. Contohnya, pengurusan sertifikasi tanah dan KTP masih dilakukan secara manual, bukan daring. Hal ini berdampak pada efisiensi dan kepuasan masyarakat. Layanan administrasi seperti sertifikasi tanah dan KTP dapat terhambat oleh metode manual, seperti catatan menggunakan tangan, dibandingkan dengan sistem yang digital, sehingga proses verifikasi menjadi lebih lama. Pegawai desa atau staf pemerintahan dari generasi yang lama kurang terpapar terhadap teknologi yang modern. Minimnya pelatihan dari Kementerian PANRB atau faktor usia seperti senior, pendidikan yang rendah, lokasi pedesaan atau akses internet yang terbatas, sehingga pemerintah dapat gagal melakukan investasi literasi digital dan rekrutmen. Dampak permasalahan yang terjadi, yang pertama, ketidakmampuan teknologi, sehingga proses menjadi lebih lama. Yang kedua, ketidakefisienan seperti human error yang tinggi, duplikasi data, dan juga biaya yang naik. Yang ketiga, ketidakpuasan seperti frustasi warga, keluhan, IKM rendah, dan juga kepercayaan yang turun. Yang keempat, dampak ekonomi atau sosial. Produktivitas akan hilang, kesenjangan digital seperti urban dan juga perdesaan. Dan yang kelima, resiko jangka panjang, sehingga potensi korupsi seperti dilakukan secara manual. Selanjutnya, terhadap teori New Public Management. Teori ini menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi pasar dalam administrasi publik, dengan fokus pada pengukuran kinerja, desentralisasi, dan inovasi untuk meningkatkan layanan tanpa birokrasi berlebihan. Untuk masalah bisa terjadi karena pemerintah gagal menerapkan NPM, seperti halnya minim pelatihan dan rekrutmen. Untuk solusinya yaitu dapat mengadopsi NPM melalui pelatihan intensif dan integrasi teknologi seperti AI untuk efisiensi. Kemudian yang kedua, teori digital divide. Teori ini menjelaskan kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK antara individu, kelompok, atau daerah. Faktor seperti usia, pendidikan, lokasi geografis, dan infrastruktur dapat memicu kesenjangan ini, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses layanan yang digital. Teori ini menjelaskan kenapa pegawai desa kurang mahir terhadap teknologi, karena digital divide antara generasi senior dan muda atau daerah pedesaan dengan yang urban, menyebabkan proses manual yang lambat. Untuk solusinya yaitu investasi infrastruktur dan pelatihan untuk menjembatani kesenjangan. Solusi ide baru yang dapat menyelesaikan permasalahan. Program Desa Digital Kolaboratif merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan kolaborasi antara pegawai desa, masyarakat lokal, dan teknologi berbasis aplikasi mobile sederhana, seperti aplikasi desa digital yang dapat diakses via smartphone tanpa memerlukan internet yang cepat. Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan pegawai, melainkan tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai mentor digital, sukarelawan untuk membangun ekosistem pembelajaran bersama, sehingga mengatasi kesenjangan keterampilan secara berkelanjutan. Teori pelayanan publik dalam menjelaskan solusi. Yang pertama, teori New Public Management. Program DDK menerapkan teori NPM dengan mendesentralisasikan pelatihan ke desa, melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk mengatur kinerja pegawai melalui feedback aplikasi, sehingga meningkatkan efisiensi.
Misalnya seperti meningkatnya waktu proses sertifikasi tanah dari hari ke jam, akuntabilitas via transportasi data, dan responsivitas layanan sambil mengatasi kegagalan pemerintah dalam inovasi teknologi yang sederhana. Digital Divide. Program DDK menjembatani digital divide dengan melibatkan masyarakat sebagai mentor untuk mengajari pegawai senior teknologi melalui aplikasi mobile office di daerah pedesaan, sehingga mengurangi kesenjangan akses TIK antara desa dan juga kota. Mengatasi fokus seperti usia dan infrastruktur, seperti mencegah risiko jangka panjang seperti korupsi dan ketidakpuasan masyarakat melalui literasi digital kolaboratif yang terlibat dalam solusi tersebut. Yang pertama, yaitu pemerintah pusat seperti Kementerian PANRB dan Kemendesa. Sebagai penyandang dana dan regulator, mereka bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi dan juga pengawasan nasional. Yang kedua ada Kominfo, sebagai pelatih dan pengawasan terhadap website yang akan digunakan, serta sebagai pengawas dalam jalannya pelaksanaan dan penggunaan website. Yang ketiga, yaitu pemerintah daerah, kabupaten, atau kecamatan, mengkoordinasikan rekrutmen mentor masyarakat dan penyediaan infrastruktur dasar seperti smartphone yang murah. Yang keempat, yaitu pegawai desa. Sebagai peserta utama, mereka menerima pelatihan dan menggunakan aplikasi dalam rutinitas harian, seperti masyarakat lokal, pemuda desa, atau warga yang melek teknologi yang dilatih untuk menjadi digital ambassador dalam memberikan bimbingan peer-to-peer. Langkah-langkah penerapan. Yang pertama, tahap persiapan. Identifikasi desa serta rekrut mentor masyarakat melalui kampanye lokal dan kembangkan aplikasi mobile sederhana yang gratis ataupun juga dengan fitur seperti database terintegrasi untuk sertifikasi tanah dan juga KTP. Yang kedua, tahapan pelatihan dan uji coba. Lakukan sesi pelatihan kolaboratif di balai desa, di mana mentor mengajari pegawai menggunakan aplikasi atau website melalui simulasi praktis, sehingga dapat terjadi integrasi feedback masyarakat untuk pengukuran kinerja awal. Yang ketiga, tahap implementasi penuh. Terapkan aplikasi dalam layanan harian dengan monitoring real-time via dashboard digital. Lakukan evaluasi bulanan berdasarkan metrik seperti waktu proses layanan dan tingkat kepuasan masyarakat dengan menggunakan survei. Yang keempat, tahap ekspansi dan evaluasi. Skalakan ke desa lain berdasarkan hasil pilot dengan penyesuaian aplikasi berdasarkan feedback. Lakukan dengan audit independen untuk memastikan akuntabilitas. Potensi hambatan dan cara mengatasinya. Yang pertama, teknik keterbatasan infrastruktur seperti listrik atau smartphone yang di desa terpencil. Solusi, distribusikan smartphone yang murah melalui dana desa dan rancangan aplikasi dengan mode offline untuk menyimpan data lokal. Yang kedua, hambatan solusi dan budaya. Resistensi pegawai senior terhadap teknologi atau kurangnya partisipasi masyarakat. Solusi, libatkan tokoh desa dan tawarkan insentif seperti sertifikat kompetensi digital untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga, yaitu hambatan kelembagaan. Minimnya dukungan dari pemerintah pusat atau birokrasi yang berlebihan. Solusi, kolaborasi dengan NPM Inspirates Policies untuk desentralisasi dan advokasi melalui survei dampak positif untuk mendapatkan dukungan politik. Yang keempat, hambatan jangka panjang. Resiko kesenjangan baru jika mentor tidak berkelanjutan. Solusinya, buat sistem yang rotasi mentor dan integrasi dengan kurikulum pendidikan lokal untuk generasi yang mendatang. Kesimpulannya, program Desa Digital Kolaboratif bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik di desa dengan memanfaatkan teknologi yang digital. Program ini melibatkan kolaborasi antara pegawai desa, masyarakat, dan aplikasi mobile sederhana untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan pelatihan insentif dan pendampingan dari mentor digital,
DDK diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di desa. Demikian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.